Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togoh Frabaradeli. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengumpulkan analisis jurnal yang telah diberikan oleh dosen pembimbing kita, yaitu Bapak Dr. Daeng Ayub Natuna, MPD. Adapun tugas yang telah beliau berikan kepada kita, terutama saya sendiri, yaitu tentang analisis jurnal mata kuliah manajemen supervisi dan evaluasi pendidikan, membuat simpulan dari artikel ilmiah. Kebetulan kali ini saya mendapat judul Peningkatan Kemampuan Kepala Madrasah dalam Menyusun Program Supervisi Pendidikan melalui Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau KKM berbasis pendampingan di madrasah binaan. Yang pertama saya akan mencoba memberikan masukan atau ulasan tentang judul dari jurnal yang setelah saya sebutkan di atas tadi. Dari judulnya saya melihat bahwa ini sudah sesuai dengan apa yang diuraikannya di dalam jurnal tersebut. Terlebih lagi jika melihat data yang disajikan sudah menunjukkan hasil yang signifikan dengan progres yang sudah direncanakan dari awalnya. Sehingga judul dari jurnal ini sudah sangat baik dan tepat. Kenapa dipilih peningkatan kemampuan kepala sekolah? Karena hal ini berkaitan erat dengan meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam menyusun program supervise pendidikan di kinerja kelompok kepala madrasah atau KKM berbasis pendampingan di sekolah binaan berhasil dengan hasil yang memuaskan. Untuk abstrak, data yang disajikan memang terlihat peningkatan hasil yang cukup baik. Namun, alangkah baiknya jika hasil penelitian ini direvisi berupa adanya hasil analisis yang dilakukan peneliti juga melibatkan pihak pengawas yang akan memberikan masukan ataupun arahan dalam penyusunannya. Namun, kali ini tidak disebutkan keterlibatan mereka oleh penulis, sehingga data yang akan diperoleh akan bisa lebih baik dan lebih akurat hendaknya. Jadi, sedikit masukan untuk abstrak jurnal ini adalah dengan menambahkan hasil analisis oleh pengawas mulai dari siklus 1 sampai pada siklus 2. Sekarang kita lanjutkan kepada pendahuluan atau latar belakang. Dalam latar belakang yang disajikan oleh peneliti, berlatar belakang kepada kinerja guru yang masih rendah, baik dalam hal motivasi atau kinerja yang sangat rendah. Padahal ini semua merupakan hal yang sangat krusial berkaitan dengan kinerja kepala sekolahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, mengapa peneliti tidak lebih menekankan kepada kinerja kepala sekolah binaan tersebut? Biasanya, kalau kinerja kepala sekolahnya sudah maksimal atau bagus, akan berdampak pada kinerja atau motivasi guru-gurunya. Berdasarkan pengalaman penulis selama ini menjadi seorang guru, terlihat bahwa kalau kepala sekolahnya memiliki kinerja yang baik atau bagus, maka akan berdampak baik juga kepada kinerja ataupun motivasi guru-gurunya. Jadi saran saya untuk latar belakangnya adalah lebih fokus untuk melihat kepada kelemahan dari kinerja kepala sekolah ketimbang kinerja atau motivasi dari guru-gurunya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan kepada permasalahan pokok penelitian. Masukan untuk kasus yang di atas adalah terbukti bahwa kinerja kepala sekolahnya masih sangat rendah. Bagaimana mungkin kinerja guru atau motivasi guru-gurunya akan meningkat jika kinerja kepala sekolahnya masih jauh dari yang diharapkan? Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa kesiapan kepala sekolah dalam melakukan kegiatan supervise pendidikan belum baik atau maksimal. Mengapa hal ini tidak dikaji lebih dalam artian mempelajari hal-hal yang menyebabkan ini terjadi? Alangkah baiknya jika penyakit yang terjadi sebenarnya dikumpas lebih detail sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Jabatan kepala sekolah akan bisa menjadi motivasi atau kinerja yang lebih baik bagi guru-gurunya. Bukan hanya sebatas tuntutan semata, tapi lebih kepada memberikan contoh nyata kepada bawahannya. Sekarang saya akan lanjutkan kepada kajian teori yang digunakan. Dari uraian kajian teori terlihat bahwa kinerja kepala sekolah sangat menentukan terhadap tinggi atau rendahnya kinerja dan motivasi terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional atau lebih baik. Terlihat nyata bahwa penurunan kinerja ataupun motivasi guru sangat berpengaruh terhadap kontribusi kepala sekolah. Maksudnya adalah, jika seorang kepala sekolah sudah memiliki kompetensi atau kualitas mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, seharusnya dia juga lebih memperhatikan mutu atau kualitas yang telah dimilikinya.
serta tidak pernah bosan-bosannya untuk terus belajar, meningkatkan kemampuannya dalam melakukan supervise pendidikan di sekolah. Kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik, maka seorang kepala sekolah harus mempunyai perencanaan terbaik pula. Mungkin indikator seperti ini bisa dijadikan sebagai masukan atau acuan untuk menguraikan lebih detail lagi serta lebih jelas hendaknya. Untuk metodologi, dari metodologi yang disampaikan sudah sangat baik dan saya sangat setuju dengan maksud tersebut. Alangkah baiknya jika hal-hal seperti ini terus dikembangkan untuk setiap kepala sekolah dalam kegiatan MKKS setiap waktu dengan mengundang narasumber yang berkompeten serta bisa meningkatkan kinerja supervisi kepala sekolahnya. Intinya, untuk metodologi ini sudah sangat keren dan bagus. Selanjutnya, hasil atau temuan. Ternyata, dari hasil kedua siklus menunjukkan bahwa kinerja supervisi pendidikan kepala sekolah masih belum termasuk dalam kategori baik atau mumpuni. Artinya, perlu meningkatkan kemampuan atau kualitas lagi oleh setiap kepala sekolah dalam melakukan kegiatan ini nantinya. Sehingga wajar saja jika hasil yang terlihat di lapangan berupa motivasi atau kinerja guru-gurunya rendah, karena hal ini berkaitan erat dengan kontribusi kepala sekolahnya yang juga kurang maksimal pula. Mungkin ini untuk penelitian berikutnya bisa dijadikan acuan dalam pola perbaikan menuju sebuah mutu atau kualitas guru-guru di sekolah nantinya. Sekarang saya akan lanjutkan kepada pembahasan atau diskusi. Hal ini sejalan dengan tujuan KKM menurut Muslim 2010 pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman para kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pendidikan, terutama sekali dalam masalah manajemen madrasah dan manajemen proses belajar mengajar yang dilakukan guru di sekolah masing-masing. Dalam pembahasan terlihat bahwa memang setiap kepala sekolah butuh pembinaan yang rutin dan kontinu dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya. Jadi, memang seharusnya dari awal hal-hal seperti ini yang diangkat lebih banyak supaya antara awal penelitian dengan hasil bisa mendapatkan hasil yang sejalan atau relevan. Nah, hubungannya apa? Ternyata tidak banyak kepala sekolah yang mau mengakui akan hal ini. Kebanyakan, mereka hanya ingin terlihat bagus dan rapi dalam kinerjanya, namun lupa untuk memperbaiki diri dalam meningkatkan mutu pribadinya. Jika mutunya sudah baik, maka pasti akan tertular kepada bawahannya. Dalam hal ini, kinerja atau motivasi guru-gurunya akan meningkat pula. Selanjutnya dalam penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam jurnal ini sudah tergolong baik, meskipun masih ada dijumpai beberapa buah kata yang masih salah ketik, namun secara umum, bahasa yang digunakan sudah baik dan sesuai dengan kaidah KBBI 5. Sehingga, penggunaannya bisa lebih dipertahankan atau ditingkatkan dalam pengawasan kesalahan-kesalahan yang nantinya malah akan menjadikan nilai kurang dalam jurnal yang kita terbitkan ini. Semoga hal ini bisa menjadi evaluasi bersama oleh penelitian-penelitian berikutnya hendaknya. Amin. Selanjutnya, kesimpulan. Menurut saya hal ini sudah tepat dan sejalan dengan perencanaannya dari awal, mulai dari kinerja kepala sekolah dalam menyusun program supervisi pendidikan yang sangat rendah, ditandai dengan hanya 3 orang yang mengumpulkan, sementara yang tidak mengumpulkan meskipun sudah memiliki ternyata nilainya masih sangat rendah. Akibatnya, kinerja kepala sekolah dalam hal ini masih sangat rendah. Adapun saran-saran atau rekomendasi yang bisa saya sajikan yaitu, alangkah baiknya mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari kepala sekolah itu sendiri, bukan malah mengkambing hitamkan guru dalam hal motivasi atau kinerja yang rendah dalam proses pembelajaran. Ada baiknya lebih fokus kepada hal-hal yang masih jauh dari kata kurang terhadap mutu kepala sekolahnya hendaknya. Untuk daftar bacaan, sudah sangat baik karena sudah mendukung semua hal yang berkaitan dengan abstrak, latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Masukan sedikit dari saya adalah alangkah baiknya lebih memperbanyak buku-buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan semua hal yang terjadi dan dialami oleh kepala sekolah selama menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi. Sehingga nantinya akan mampu memperkuat pembahasan atau latar belakangnya dengan memperhatikan gejala-gejala yang terjadi atau dirasakan oleh kepala sekolah itu sendiri. Mungkin cuman ini ulasan jurnal yang bisa saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Mohon masukan ataupun kritikan dari kawan-kawan semua demi kesempurnaan tugas yang telah saya kerjakan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.